Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CGS 18. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah horor tentang seorang sopir ambulans yang tersesat saat pulang mengantar jenazah. Benarkah jalan yang dilaluinya tak pernah berakhir? Mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tanpa henti. Jam menunjukkan pukul 2.17 WIB ketika Ardi, sopir ambulans yang sudah bertahun-tahun bekerja, akhirnya menyelesaikan tugas terakhirnya. Ia baru saja mengantar jenazah seorang pria tua ke sebuah desa terpencil di kaki pegunungan. Upacara pemakaman selesai dengan cepat karena hujan semakin deras. Warga desa satu persatu pulang, meninggalkan Ardi sendirian bersama ambulansnya. Sebelum berangkat, seorang lelaki tua yang sejak tadi hanya dia menghampiri Ardi. Dengan suara pelan ia berkata, "Nak, kalau nanti di perjalanan pulang ada yang meminta berhenti, jangan pernah buka pintu ambulans." Ardi hanya tersenyum kecil. Ia menganggap itu sekadar nasihat orang tua yang percaya pada cerita-cerita mistis. Ia menutup pintu ambulans, menyalakan mesin, lalu mulai meninggalkan desa itu. Namun ia sama sekali tidak menyadari. Perjalanan pulang malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Desa perlahan menghilang dari kaca spion. Kini hanya tersisa jalan sempit yang diapit pepohonan tinggi. Hujan mengguyur tanpa henti. Wiper bergerak cepat, tetapi pandangan Ardi tetap terbatas. Radio mobil tiba-tiba mengeluarkan suara berdesis. GPS kehilangan sinyal. Ardi masih mencoba tenang. Namun 15 menit kemudian, ia melihat papan jalan yang sama untuk kedua kalinya. Jalan itu seolah berputar tanpa ujung. Ardi mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah hampir 20 menit ia mengemudi, tetapi jalan yang dilaluinya tetap sama. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan terlihat seperti tidak pernah berganti. Kabut semakin tebal. Sesekali cahaya lampu ambulans memantul pada genangan air, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Ardi mencoba menenangkan diri. "Mungkin aku salah belok," gumamnya pelan. Ia memutuskan untuk terus mengikuti jalan utama. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah belakang ambulans. Ardi langsung menegang. Ia melirik kaca spion tengah, tetapi pintu belakang masih tertutup rapat. "Ah, mungkin ranting pohon," pikirnya, mencoba mengusir rasa takut. Belum sempat ia menarik napas lega. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Seolah ada seseorang yang mengetuk pintu ambulans dari dalam. Tangan Ardi mulai berkeringat. Ia teringat pesan lelaki tua sebelum meninggalkan desa. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Ardi menggenggam setir semakin erat. Ia memilih terus mengemudi. Namun beberapa detik kemudian, suara ketukan itu berhenti. Digantikan oleh bunyi lain. Seperti suara pintu belakang yang perlahan terbuka. Padahal lampu indikator di dashboard menunjukkan pintu ambulans masih terkunci rapat. Ardi tidak berani menoleh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati sambil berharap malam itu segera berakhir. Namun jauh di depan, di balik kabut yang semakin pekat, seseorang tampak berdiri tepat di tengah jalan. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Ardi spontan menginjak rem. Dan disitulah teror yang sebenarnya baru akan dimulai.
Jantung Ardi berdegup semakin cepat. Di depan ambulans, tepat di tengah jalan yang diselimuti kabut tebal, terlihat sesosok manusia berdiri membelakangi kendaraan. Ardi menginjak rem perlahan. Ban ambulans berdecit pelan di atas jalan yang basah. Jarak mereka kini hanya sekitar 10 meter. Namun sosok itu sama sekali tidak bergerak. Ardi membunyikan klakson sekali. Tidak ada reaksi. Ia membunyikannya lagi. Tetap diam. Dengan tangan yang mulai gemetar, Ardi menyalakan lampu jauh. Cahaya putih menembus kabut. Tetapi, sosok itu perlahan memudar. Hilang begitu saja. Tidak berjalan. Tidak berlari. Seolah lenyap di telan kabut. Astagfirullah. Ardi spontan mengucapkannya pelan. Ia menarik napas panjang lalu kembali menjalankan ambulans. Namun rasa lega itu hanya berlangsung beberapa detik. Saat ambulans melewati titik tempat sosok itu berdiri, suhu di dalam kabin tiba-tiba turun drastis. Embun mulai memenuhi bagian dalam kaca depan. Padahal pemanas kabin masih menyala. Ardi mengusap kaca dengan tangannya. Saat pandangannya kembali jelas, ia melihat sesuatu di kaca spion tengah. Bukan di jalan, bukan di kursi depan, melainkan di balik pintu kecil yang memisahkan kabin sopir dengan ruang jenazah. Seolah ada bayangan yang baru saja melintas. Ardi langsung menoleh ke belakang. Gelap. Sunyi. Tidak ada apapun. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya. Namun belum sempat pikirannya tenang. Radio ambulans yang sejak tadi hanya berdesis, tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Ardi? Suara itu lirih. Seperti bisikan seseorang yang sangat dekat dengan telinganya. Ardi membeku. Karena ia yakin, tidak ada seorang pun yang mengetahui ia sedang berada di jalan itu. Ardi menginjak pedal gas perlahan. Ia memilih mengabaikan semua kejanggalan yang baru saja dialaminya. Baginya, satu-satunya cara untuk selamat adalah terus melaju hingga menemukan jalan keluar dari hutan itu. Namun harapannya perlahan mulai sirna. Beberapa menit kemudian, papan penunjuk jalan bertuliskan, Desa Sukamaju 2 km, kembali muncul. Ardi langsung mengerem. Tatapannya terpaku pada papan itu. Bekas ket yang mengelupas, tiang yang sedikit miring, bahkan ranting patah di sampingnya. Semuanya sama persis. Dengan napas mulai memburu, Ardi turun dari ambulans. Hujan masih turun rintik-rintik. Ia mengambil sebuah batu lalu menggoreskan tanda silang besar di tiang papan jalan itu. Kalau nanti aku melihat tanda ini lagi, berarti memang ada yang tidak beres. Setelah memastikan tanda itu terlihat jelas, Ardi kembali masuk ke ambulans. Mesin kembali dinyalakan. Ia terus melaju. 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidak ada persimpangan, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya jalan yang seolah tidak memiliki ujung. Hingga akhirnya, lampu ambulans kembali menyorot sebuah papan jalan. Ardi memperlambat laju kendaraan. Dadanya langsung sesak. Di tiang papan itu, terlihat jelas tanda silang yang baru saja ia buat dengan batu.
Ardi membeku. Tangannya mulai gemetar hebat. Aku kembali lagi. Suara napasnya terdengar semakin berat. Ia menoleh ke jam digital di dashboard. Pukul 2.43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah hampir setengah jam mengemudi, jam itu masih menunjukkan angka yang sama. Tidak maju 1 menit pun. Ardi mulai sadar. Bukan hanya jalannya yang berputar, tetapi waktu di tempat itu seolah ikut berhenti. Belum sempat ia mencerna semuanya, suara ketukan kembali terdengar dari ruang jenazah. Kali ini lebih pelan, namun disertai suara seseorang yang memanggil namanya dengan sangat lirih. Ardi. Tubuhnya langsung menegang. Karena suara itu tidak datang dari luar ambulans, melainkan dari balik pintu ruang jenazah. Ardi memejamkan mata sejenak. Suara yang memanggil namanya masih terngiang jelas di telinganya. Ardi. Ia menggenggam setir sekuat tenaga. Tidak, ini pasti hanya halusinasi. Namun belum sempat ia menenangkan diri, lampu di dalam kabin ambulans tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam selama beberapa detik. Suasana berubah gelap gulita. Hanya cahaya hujan yang memantul di kaca depan. Saat lampu menyala kembali, Ardi terkejut. Di kaca spion tengah, pintu kecil yang menghubungkan kabin sopir dengan ruang jenazah terlihat sedikit terbuka. Padahal sebelum berangkat, ia sendiri yang memastikan semua pengunci sudah rapat. Jantungnya berdetak semakin keras. Pelan-pelan ia mengulurkan tangan untuk menutup kaca spion. Namun sebelum sempat disentuh, pintu kecil itu bergerak perlahan dengan sendirinya. Krek. Celahnya semakin lebar. Udara dingin langsung memenuhi kabin. Ardi spontan membaca doa yang ia ingat. Tangannya gemetar hebat. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Gelap. Tidak ada apapun. Tetapi dari balik ruang jenazah terdengar suara seperti kain yang bergesekan, disusul suara napas panjang. Ardi langsung memalingkan wajah ke depan. Ia sadar, jika terus berhenti karena rasa takut, ia tidak akan pernah keluar dari jalan itu. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia kembali menginjak pedal gas. Ambulans melaju lebih cepat. Namun baru beberapa ratus meter, mesin mendadak batuk. Lampu depan meredup. Jarum bensin yang sejak tadi penuh, tiba-tiba turun hingga hampir kosong. Ardi mulai panik. Jangan mati, jangan mati. Ia terus memohon sambil memukul pelan setir ambulans. Mesin kembali hidup. Namun tepat saat itu, dari balik kaca depan, di tengah hujan yang semakin deras, terlihat seorang perempuan berpakaian putih berdiri sambil menggendong sesuatu di pelukannya. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah ambulans. Ardi refleks menginjak rem sekuat tenaga. Ban berdecit panjang. Ambulans berhenti hanya beberapa langkah di depan sosok itu. Namun ketika Ardi mengangkat pandangannya, perempuan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sebuah kain kafan lusuh yang tergeletak di tengah jalan. Ardi menatap kain kafan yang tergeletak di tengah jalan.
Tangannya gemetar. Ia sadar. Semua yang terjadi malam itu bukan lagi kebetulan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Ardi turun dari ambulans. Hujan kembali turun deras. Angin dingin berembus kencang, membuat pepohonan di sekelilingnya bergoyang pelan. Ardi melangkah menuju pintu belakang ambulans. Setiap langkah terasa semakin berat. Peringatan lelaki tua di desa kembali terngiang di kepalanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah membuka pintu ambulans. Namun kini, Ardi merasa tidak memiliki pilihan lain. Perlahan ia meraih gagang pintu. Tangannya bergetar hebat. Dengan membaca doa dalam hati, ia menarik tuas pengunci. Klik. Pintu belakang terbuka perlahan. Tidak ada siapapun. Berangkar jenazah masih berada di tempatnya. Kain penutupnya pun masih tersusun rapi. Ardi menghela napas lega. Namun saat hendak menutup kembali pintu ambulans, ia melihat sebuah amplop coklat tergeletak di atas berangkar. Padahal sebelumnya tidak ada benda apapun di sana. Dengan ragu, ia mengambil amplop itu. Di bagian depannya hanya tertulis satu kalimat. Terima kasih telah mengantarkanku pulang. Tubuh Ardi langsung membeku. Belum sempat ia berpikir. Angin bertiup sangat kencang. Lampu ambulans berkedip beberapa kali. Lalu, semuanya kembali normal. Kabut perlahan menghilang. Suara hujan mulai mereda. Saat Ardi melihat ke depan, jalan raya utama sudah berada tepat di hadapannya. GPS kembali menyala. Jam digital yang tadi berhenti di pukul 2.43 WIB kini kembali berjalan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi segera masuk ke ambulans. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, ia mengemudi menuju kota. Sejak malam itu, Ardi tetap bekerja sebagai sopir ambulans. Namun setiap selesai mengantar jenazah, ia selalu memanjatkan doa. Karena ia percaya, tugas mengantar seseorang ke peristirahatan terakhir bukan hanya pekerjaan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh hormat dan keikhlasan. Dan hingga hari ini, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan menuju desa itu seorang diri pada tengah malam. Karena ada pengalaman yang cukup sekali saja terjadi seumur hidup. Sahabat semua, apa yang baru saja kalian dengarkan hanyalah sebuah cerita fiksi yang dibuat untuk hiburan. Namun di balik cerita ini, ada pesan yang bisa kita renungkan bersama. Sebagai manusia, kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak selalu mampu kita jelaskan. Karena itu, jangan pernah sombong, jangan meremehkan nasihat orang lain, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai perjalanan, terutama ketika harus bertugas di malam hari. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya di channel ini. Tuliskan juga di kolom komentar. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Ardi malam itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.